Penutupan lembaga penyalur bantuan asing AS, USAID, dan penggabungannya dengan Deplu AS mengundang pro dan kontra. Penolakan datang dari partai oposisi Demokrat di Kongres dan juga secara internal. Dan mari kita simak informasi selengkapnya dari VOA. Pekerja dan kontraktor USAID, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat yang dirumahkan kembali berunjuk rasa untuk kedua kalinya menolak penutupan badan pemberi donor terbesar di dunia ini oleh Presiden Trump dan Departemen Efisiensi Pemerintahan yang dikepalai oleh Elon Musk. Kali ini demonstrasi diadakan di luar gedung Kongres AS setelah Senin lalu diadakan di depan kantor USAID. Orang-orang yang berunjuk rasa menilai bahwa USAID yang dibentuk dan didanai oleh Kongres AS tidak dapat dibubarkan begitu saja tanpa persetujuan Kongres. Warga diaspora Indonesia yang kami temui termasuk pekerja USAID yang telah dirumahkan sejak minggu lalu. Kartini, bukan nama sebenarnya, adalah warga negara AS. Ia memiliki gelar PhD dan telah bekerja untuk USAID selama hampir 3 tahun. Sebenarnya saya sedih sekali karena saya senang kerja ini. Bantu orang itu senang. Dari dulu sekolah setengah mati biar bisa bantu orang. Papa mama selalu bilang, udah MBA aja, sekolah, duit banyak. Tapi emang nggak pernah bisa ada rasanya itu. Karena emang selalu passionnya itu ini. Sementara warga diaspora lain, George, sudah bekerja bagi USAID selama 2 tahun, mengelola berbagai kontrak dalam bidang perlindungan sipil hingga pertanian. I consider myself an Indonesian American. I immigrated to this country when I was very small from a country that had suffered a lot of economic hardships. My parents brought me to this country to make a better place for myself. Like, this is not the America that Trump promised. This is exactly the opposite, and it's because of Elon Musk. Penutupan USAID dimotori miliarder Elon Musk dan Departemen Efisiensi Pemerintah di bawahnya, dengan dalih efisiensi dan juga mengurangi pemborosan, meski tak diungkapkan jelas apa yang dimaksud. Menlu AS Marco Rubio mengatakan banyak fungsi dari USAID yang akan terus berlanjut tapi harus selaras dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Namun belum jelas apa yang akan terjadi pada badan itu sendiri meski diusulkan digabung dengan Deplu AS. Menlu AS Marco Rubio kini merangkap Direktur Sementara USAID. The attitude that USAID has adopted over the years is, no, we are independent of the national interest. We fund programs irrespective of whether it's aligned or not aligned with a foreign policy. That's ridiculous. These are taxpayer dollars. Pengamat dari Lembaga Pemikiran Konservatif menilai reformasi dianggap tetap bisa dicapai lewat dialog, bukan pendekatan bisnis dengan pemangkasan tanpa pandang bulu yang berdampak langsung pada kehidupan orang di luar maupun di dalam negeri AS. Any thinking person would want the dialogue to come before the policy changes. I mean, I know there's been a dialogue on the campaign trail. Fine, you can keep your promises to all the Americans and the people who voted for you in particular, but do understand what you're doing before you do it. Don't just act in haste and repent in leisure and say, look, we're going to have to make some trade-offs here. We can't afford the same amount of foreign assistance or largesse that we did in past. USAID memiliki lebih dari 10.000 staf di AS maupun yang ditugaskan di luar negeri. Pada 2023, badan ini mengucurkan dana bantuan sebesar $72 miliar ke seluruh dunia, mencakup berbagai bidang mulai kesehatan hingga anti korupsi. Dari Washington DC, Valdia Baraputri, Rio Tuasikal, Nabila Ganinda, dan tim VOA.